mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang, katakanlah, harta rampasan itu milik Allah dan Rasul-Nya, maka bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan di antara kalian, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal. Mereka itulah orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya, bagi mereka derajat di sisi Tuhan mereka dan ampunan serta rezeki yang mulia. Keadaan itu seperti ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari rumahmu dengan kebenaran, padahal segolongan orang-orang mukmin tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran setelah kebenaran itu nyata, seolah-olah mereka digiring menuju kematian, padahal mereka melihatnya. Dan ketika Allah menjanjikan kepadamu, salah satu dari dua golongan itu akan menjadi milikmu, kamu menginginkan yang tidak memiliki kekuatan. Tetapi Allah bermaksud untuk meneguhkan kebenaran dengan firman-Nya dan memusnahkan akar orang-orang kafir agar Dia menegakkan kebenaran dan memusnahkan kebatilan, meskipun orang-orang yang berdosa tidak menyukainya. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, Dia menjawabmu, Aku akan memperkuatmu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Allah menjadikannya hanya sebagai kabar gembira dan agar hati kalian tentram karenanya, karena kemenangan itu hanyalah dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ketika Dia menutupi kalian dengan kantu, ketenangan darinya, dan menurunkan air dari langit untuk membersihkan kalian dengannya, menghilangkan dari kalian kotoran setan, meneguhkan hati kalian, dan menguatkan langkah kalian. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, Sesungguhnya aku bersama kalian, maka kuatkanlah orang-orang yang beriman. Aku akan menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kafir. Maka pukullah di atas leher dan pukullah setiap ujung jari mereka. Itu karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Itulah hukuman bagimu, maka rasakanlah, dan bagi orang-orang kafir ada siksa api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang maju, menyerang, janganlah kamu membelakangi mereka. Dan barang siapa membelakangi mereka pada hari itu, kecuali karena strategi perang atau bergabung dengan kelompok lain, maka sungguh dia telah mendatangkan kemurkaan dari Allah, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar, agar Dia menguji orang-orang mukmin dengan ujian yang baik dari sisinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Demikianlah, dan Allah pasti akan melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Jika kamu mencari keputusan yang menentukan, maka keputusan itu telah datang kepadamu, dan jika kamu berhenti, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, kami pun akan kembali, dan pasukanmu tidak akan bermanfaat sedikit pun bagimu, meskipun jumlahnya banyak.
dan Allah bersama orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya sedangkan kamu mendengar. Janganlah kamu seperti orang-orang yang berkata, "Kami mendengar," padahal mereka tidak benar-benar mendengarkan. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang tuli dan bisu yang tidak menggunakan akal. Sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia akan menjadikan mereka dapat mendengar. Tetapi meskipun Dia menjadikan mereka dapat mendengar, mereka tetap akan berpaling, menolak. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa Allah berada di antara seseorang dan hatinya, dan kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan waspadalah terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Ingatlah, ketika kamu masih sedikit dan dianggap lemah di negeri itu, takut bahwa orang-orang akan menangkapmu, lalu Dia melindungimu, mendukungmu dengan pertolongannya, dan memberimu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahui. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu adalah ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Dia akan memberimu petunjuk yang jelas untuk membedakan yang benar dari yang salah, menghapus dosa-dosamu dan mengampunimu. Dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pemberi Karunia. Dan ingatlah, ketika orang-orang yang mengingkari kebenaran merencanakan makar terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka merencanakan makar, dan Allah pun merencanakan, dan Allah adalah sebaik-baik perencana. Ketika ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Kami telah mendengarnya. Jika kami mau, kami dapat mengatakan yang serupa dengan ini." Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Dan ingatlah ketika mereka berkata, "Ya Allah, jika ini benar-benar dari-Mu, maka turunkanlah hujan batu kepada kami dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama kamu berada di antara mereka, dan Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka memohon ampunan. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka? Padahal mereka menghalangi orang-orang dari Masjidil Haram, padahal mereka bukanlah penjaga yang berhak atasnya. Penjaga yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Salat mereka di Baitullah hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab karena apa yang dahulu kamu ingkari. Orang-orang yang mengingkari kebenaran membelanjakan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Mereka akan terus membelanjakannya, kemudian itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Kemudian mereka akan dikalahkan, dan orang-orang yang mengingkari akan dikumpulkan ke neraka. Agar Allah memisahkan yang kotor dari yang suci dan menumpuk yang kotor satu di atas yang lain, mengumpulkan semuanya dan menempatkannya ke dalam neraka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti, apa yang telah lalu akan diampuni bagi mereka,
Tetapi jika mereka kembali, maka jalan orang-orang terdahulu telah berlalu. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi penganiayaan dan pengabdian sepenuhnya hanya kepada Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah adalah pelindungmu, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ketahuilah bahwa apapun rampasan perang yang kamu peroleh, seperlimanya adalah milik Allah dan Rasul-Nya, dan kerabat dekat, dan anak yatim, dan orang miskin, dan musafir yang membutuhkan, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari keputusan, hari bertemunya dua kelompok, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika kamu berada di sisi lembah yang lebih dekat dan mereka berada di sisi yang lebih jauh, dan kafilah berada di bawahmu, dan jika kamu telah menetapkan janji, kamu pasti akan gagal menepatinya, tetapi hal itu terjadi agar Allah melaksanakan suatu urusan yang telah ditetapkan, sehingga siapapun yang binasa akan binasa dengan bukti yang jelas. Dan siapapun yang hidup akan hidup dengan bukti yang jelas. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ketika Allah memperlihatkan kepada mereka dalam mimpimu sebagai sedikit, dan jika Dia memperlihatkan kepada mereka sebagai banyak, kamu pasti akan kehilangan semangat dan akan berdebat tentang perintah itu. Tetapi Allah menyelamatkanmu. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Dan ketika Dia membuat mereka tampak sedikit di matamu ketika kamu bertemu, dan membuatmu tampak sedikit di mata mereka, agar Allah melaksanakan suatu urusan yang telah ditetapkan, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan suatu pasukan, teguhlah pendirianmu dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung. Taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, atau kamu akan kehilangan keberanian, dan kekuatanmu akan hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka dengan sombong dan untuk dilihat oleh manusia, dan yang menghalangi dari jalan Allah. Dan Allah meliputi apa yang mereka lakukan. Dan ketika setan menjadikan perbuatan mereka tampak menarik bagi mereka dan berkata, "Tidak seorang pun dapat mengalahkanmu hari ini, dan aku adalah pelindungmu." Tetapi ketika kedua kelompok itu saling melihat, dia berbalik dan berkata, "Aku berlepas diri darimu. Aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Aku takut kepada Allah, dan Allah Maha keras hukumannya." Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hati mereka berkata, "Orang-orang ini telah tertipu oleh agama mereka." Padahal barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sekiranya kamu dapat melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, mereka memukul wajah dan punggung mereka sambil berkata, "Rasakanlah azab api neraka." Itu karena apa yang telah diperbuat tanganmu, dan karena Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Seperti halnya kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka, mereka menolak tanda-tanda Allah, maka Allah menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Keras hukumannya. Itu karena Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri, dan karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
Seperti halnya kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka, mereka mendustakan tanda-tanda Tuhan mereka, maka kami membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka dan menenggelamkan kaum Firaun. Semuanya adalah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang kafir dan tidak akan beriman, yaitu orang-orang yang telah kamu buat perjanjian dengan mereka. Kemudian mereka melanggar perjanjian itu setiap kali dan mereka tidak bertakwa. Maka jika kamu bertemu dengan mereka dalam peperangan, jadikanlah mereka sebagai pelajaran yang menakutkan bagi orang-orang di belakang mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Dan jika kamu khawatir akan pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikanlah perjanjian mereka kepada mereka secara terbuka dengan syarat yang sama. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka dapat lolos. Mereka tidak akan dapat mengalahkan Allah. Persiapkanlah terhadap mereka kekuatan apapun yang kamu mampu dan kuda-kuda yang terlatih untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang lain selain mereka yang tidak kamu ketahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Dan apapun yang kamu infakkan di jalan Allah akan dibalas kepadamu dengan sempurna, dan kamu tidak akan dizalimi. Jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka kamu pun harus cenderung kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tetapi jika mereka bermaksud menipumu, maka Allah cukuplah bagimu. Dialah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang mukmin. Dia telah mempersatukan hati mereka. Seandainya kamu menghabiskan seluruh kekayaan di bumi, kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah lah yang mempersatukan mereka. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, mereka akan mengalahkan 200 orang. Dan jika ada 100 orang di antara kamu, mereka akan mengalahkan 1000 orang dari orang-orang kafir, karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan bebanmu, karena Dia mengetahui ada kelemahan di antara kamu. Maka jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, mereka akan mengalahkan 200 orang. Dan jika ada 1000 orang di antara kamu, mereka akan mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sebelum dia benar-benar menaklukkan negeri itu. Kamu menginginkan keuntungan dunia yang sementara, sedangkan Allah menginginkan akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sekiranya bukan karena ketetapan Allah sebelumnya, niscaya azab yang pedih akan menimpa kamu karena apa yang telah kamu ambil. Maka makanlah apa yang telah kamu ambil sebagai sesuatu yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan yang berada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, Dia akan memberimu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampunimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi jika mereka ingin mengkhianatimu, mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya. Maka Dia memberi kamu kekuasaan atas mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan orang-orang yang memberi tempat tinggal dan pertolongan, mereka adalah sekutu satu sama lain. Dan orang-orang yang beriman tetapi tidak berhijrah, kamu tidak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Namun jika mereka meminta pertolonganmu dalam hal agama, maka pertolongan wajib diberikan, kecuali terhadap kaum yang telah kamu adakan perjanjian dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Orang-orang kafir adalah sekutu satu sama lain. Jika kamu tidak bertindak demikian, akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat tinggal dan dukungan, mereka itulah orang-orang mukmin sejati. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang melimpah. Dan orang-orang yang beriman setelah itu dan berhijrah, serta berjuang bersama kalian, mereka termasuk golongan kalian, dan kerabat sedarah lebih berhak satu sama lain menurut ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.